Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafaz dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal mustami'un al-kiram, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan pada hadirin jamaah sekalian, tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang mampu kita jadikan bekal kita tatkala sewaktu-waktu salah satu di antara kita yang hadir pada siang hari ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke darul akhirah. Sebaik-baik bekal tatkala seorang hamba mengakhiri pengembaraan hidup di dunia yang fana ini bukanlah Toyota Innova, bukanlah harta, bukan pangkat jabatan dan sebagainya, tapi sebaik-baik bekal tak lain dan tidak bukan adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi khatib telah membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna ahlal qura amanu wattaqau. Apa kata Allah? Wa anna ahlal qura amanu wattaqau, apabila penduduk satu negeri, penduduk satu kampung amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim
akan dibukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan keberkahan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita ini tidak ada cara lain kecuali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang harus kita tempuh, ini jalan yang harus kita lalui jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara terkait keberkahan, semuanya kita ingin mendapatkan keberkahan. Keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Keberkahan dari jabatan yang Allah amanahkan kepada kita. Apapun yang kita miliki hari ini, kita menginginkan semuanya barokah. Bahkan tatkala kita menyantap makanan, doa yang selalu kita ucapkan itu adalah Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apa yang kita minta? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi ma razaqtana, dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu doa yang selalu kita ucapkan tatkala kita menyantap makanan, apapun makanan yang kita santap. Itulah doa yang selalu kita ucap. Kita ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Cuma sayang, 1000 kali sayang, tidak banyak di antara kita tatkala sudah menyantap makanan yang Allah berikan, makanan yang kita makan, makanan yang masuk ke dalam lambung kita itu tak mampu mengantarkan kita untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak di antara kita santap malam itu ba'da maghrib misalnya. Setelah santap makan malam, yang tadinya doa kita ucapkan waktu makan itu Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima razaqtana. Setelah kita makan, kita lupa kepada yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Bagaimana kita ingin mendapatkan keberkahan dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, jika seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita tak mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan pernah berharap ayuhal muslimin al-kiram kita mendapatkan keberkahan apa yang Allah berikan kepada kita, jika seandainya apa yang Allah berikan kepada kita hari ini semuanya tak mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, banyak di antara kita yang mendapatkan anugerah yang begitu besar, harta melimpah ruah, jabatan tinggi, kemewahan harta, popularitas, tapi semuanya tidak mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, mengantarkan kita jauh dari Allah dan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu bukan urusan harta. Keberkahan itu bukan urusan jumlah. Tapi keberkahan itu indikatornya cuma 2. Dan ini harus kita perhatikan. 2 indikator ini harus melekat dari apa yang hari ini kita miliki. Jika 2 indikator ini tidak kita miliki, kita khawatir apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini jauh dari kata keberkahan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang hari ini dianugerahkan kepada kita dikatakan berkah. Pertama, kepada Allah dia taat, kepada manusia dia bermanfaat. Itulah keberkahan pada hakikatnya. Jika seandainya harta yang Allah berikan kepada kita hari ini tak mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah, tak bermanfaat bagi orang lain, maka jangan pernah berharap
apa yang Allah berikan kepada kita hari ini dikatakan berkah. Jika seandainya hari ini Allah titipkan amanah di pundak kita, Allah berikan jabatan di pundak kita, tapi jabatan itu tak mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jauh melawan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jabatan tak bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat. Jangan pernah berharap jabatan itu berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, harta misalnya, jabatan misalnya, kekayaan, popularitas dan sebagainya, ia dikatakan berkah. Pertama, kepada Allah dia taat, kepada Allah dia semakin taat, kepada manusia dia bermanfaat. Dua indikator inilah harus kita perhatikan dan harus dimiliki oleh kita semua yang hari ini dianugerahi beraneka ragam fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Jika kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak mampu kita hitung. Jika seandainya ranting pohon itu kita jadikan kalamnya, air laut kita jadikan tintanya, itu juga tidak mampu mencatat, menulis nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahkan jika kita bercermin di hadapan cermin, coba kita bayangkan, coba kita lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kamu, apakah kamu tidak melihatnya, hai manusia? Coba kita lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna. Cuma sayang, 1000 kali sayang, tak banyak di antara kita yang mampu merenungi, mampu melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya menafsirkan nikmat itu dalam bentuk materi. Kita hanya menafsirkan nikmat Allah itu dalam bentuk rupiah, tapi tak mampu menerjemahkan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Jika hari ini Allah berikan kepada kita kesehatan, itu nikmat. Jika hari ini Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan secuil hidayah sehingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, itu nikmat. Coba bayangkan, saat kita duduk di rumah Allah yang mulia ini, berapa banyak saudara-saudara kita KTP-nya Islam, dilahirkan dalam rumah tangga yang Islam, tapi seolah-olah tidak dengar suara panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih saja, apakah hidayah yang Allah berikan kepada kita hari ini mau kita tukar ganti dengan jumlah rupiah? Coba kita tanya, kalau seandainya ada orang berkata kepada kita, mulai hari ini bapak-bapak jangan sholat lagi, saya berikan sejumlah uang. Tentu kita mengatakan tidak. Kenapa? Karena hidayah adalah merupakan harta yang teramat berharga bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir barangkali, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin di penghujung pengembaraan hidup kita di dunia yang fana ini untuk mendapatkan keberkahan dari setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita harta kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta kita gunakan untuk menolong agama Allah. Harta kita gunakan untuk menolong saudara-saudara kita yang tidak punya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridha, petunjuk kepada kita semua sampai akhir dari pengambaran hidup kita di dunia yang fana ini. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.